Nah, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak pejuang, lihat sirahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Karena Ibrahim dan keluarga Imran itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, buka surat Ali Imran ayat 33. Allah telah memilih di antara sekian banyak keluarga yang dipilih, yang diangkat, dimuliakan oleh Allah derajatnya hanya 2 keluarga, itu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Artinya apa? Kalau kita mau belajar mendidik anak yang baik, baca ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana pendidikan keluarga Ibrahim dan keluarganya Imran. Keluarga Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Apa prinsip-prinsip yang diterapkan? 1, dia tempatkan anak-anak dan cucu keturunannya dalam doa Nabi Ibrahim, ditempatkan di sisi rumah Allah, berkhidmat untuk rumah Allah. Artinya apa? Walaupun tidak ada kehidupan materi, selama di situ ada rumah Allah, di situ ada kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual itulah asas pondasi bagi kita untuk membangun rumah tangga, mendidik anak. Kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah, maka kita harus memprioritaskan kehidupan spiritual yang disimbolkan dengan masjid. Jadi berkah pendidikan orang tua yang namanya Ibrahim itu adalah dia mendahulukan nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, kehidupan spiritual untuk kehidupan anak-anaknya. Dia cari, dia pilih tempat terbaik untuk mendidik anak itu di mana? Dekat dengan rumah Allah. Yang kedua, yaitu loyalitas hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghadapi kaumnya, menghadapi bapaknya sendiri. Sampai ketika Allah mengatakan, kamu tidak boleh memohonkan ampun kepada bapakmu, kaummu yang musyrik. Allah menyatakan dengan bangga tentang Nabi Ibrahim, permusuhan ayahnya terhadap tauhid, maka Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang ketiga, orang tua itu harus punya ilmu agama yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hikmi bis-salihin. Dia harus apa? Mencari lingkungan yang soleh, pergaulan yang soleh buat diri dan keluarganya. Karena Ibrahim saja minta kepada Allah, berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Gimana kita? Yang ketiga adalah orang tua harus menjadi tauladan kebaikan buat anak-anaknya, supaya dikenang nanti turun-temurun. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu mewarisi nilai yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya adalah yang keempat, orang tua harus punya visi bagaimana menjadi pewaris ahli surga. Kita kumpul bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kita ingin kita berkumpul kembali, dipertemukan kembali, reuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima apa? Orang tua harus mencontohkan kepada anaknya bagaimana dia berbakti kepada orang tua, supaya anaknya nanti berbakti kepada dirinya. Caranya bagaimana? Doain orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keenam apa? Kita orang tua harus mempunyai visi mensejahterakan keluarga, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Dengan inilah bekal kita mendidik anak kita menjadi pejuang, seperti Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, siang hari ini dengan izin Allah kita masih dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah
dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu peristiwa apa yang terjadi tanggal 15 sampai 16 Juli? Tahunnya kurang lebih 1000 tahun yang lalu, hampir, yaitu tahun 1099. Ada yang tahu? Halo? Assalamualaikum. 15-16 Juli 1099 adalah peristiwa kelam bagi umat Islam. Sejarah Islam pertama kali setelah Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke Sidratil Muntaha, kemudian dilanjutkan dengan futuhat, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah, dilanjutkan dengan pembebasan Baitul Maqdis atau Yerusalem oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tahun berapa itu? Tahun 22 atau 23 Hijrah. Maka tanggal 15-16 Juli 1099 itu pertama kali dalam sejarah umat Islam Baitul Maqdis, Yerusalem, kota Al-Quds itu berhasil lepas dari tangan umat Islam. Pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon, silakan cari di Google siapa Godfrey de Bouillon. Dia yang mendirikan Kingdom of Jerusalem pertama kali setelah merebut Baitul Maqdis, yang memimpin tentara salib gelombang pertama setelah tahun 1096, Paus Urbanus, pemimpin tertinggi Roma Vatikan, mengumumkan perang salib dari kota Clermont di Perancis. Tahun 1099 bergeraklah pasukan salib yang pertama dipimpin oleh Godfrey de Bouillon dan berhasil memasuki Baitul Maqdis tanggal 15 Juli, dan selama 2 hari 15 sampai 16 Juli pasukan salib yang merebut Baitul Maqdis itu membantai 70.000 umat Islam. Peristiwa ini harus diingat, bukan untuk dijadikan kenangan indah, tapi justru untuk menjadi kenangan yang melecut dan memberikan alarm bagi kita bahwa tanah suci umat Islam kalau tidak dijaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka tanah suci milik umat Islam itu bisa direbut kapan saja oleh siapa saja. Kenapa saya sampaikan fakta sejarah ini? Ini penting bagi kita. Setelah kemudian 87 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1187, Baitul Maqdis kemudian berhasil kembali ke tangan umat Islam, direbut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang yang sangat terkenal untuk merebut kota Yerusalem itu 1187. Sejak itu kembali ke tangan umat Islam, dan tahun 1967 kita kembali kehilangan untuk kedua kalinya kota Baitul Maqdis atau Al-Quds Asy-Syarif, di mana di situ adalah lokasi Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam setelah dijajah dan dianeksasi oleh Israel. Israel berdiri kapan? 1948.
Tahun 67 Yerusalem lepas dari tangan umat Islam. Kenapa? Saya perlu untuk mengajak saudara-saudara semua untuk bermuhasabah, bukan untuk meratapi masa lalu, tapi kita justru harus mempersiapkan masa depan. Dengan bagaimana kita bisa merebut kembali Baitul Maqdis, merebut kembali Yerusalem, membebaskan kota atau negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an 6 kali dengan ungkapan barakna haulahu dan barakna fiha lil alamin. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 21 sebagai negeri yang disucikan oleh Allah, yang disebut oleh Nabi SAW ardul mansyari wal mahsyar, negeri tempat pertama manusia itu ditebarkan di atas muka bumi. Ya. Kenapa? Karena tanah untuk menciptakan Nabi Adam itu diambil dari tanah Baitul Maqdis. Maka dia disebut sebagai ardul mansyar. Artinya apa? Kita semua anak cucu keturunan Adam ini, ketika Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, maka tanah yang diambil itu bersumber atau berasal dari tanah Baitul Maqdis. Berarti kita punya kepingan masing-masing di dalam diri kita sebagai anak cucu Adam ini, keterikatan dengan tanah suci Baitul Maqdis atau yang berada sekarang di bawah negara Palestina. Yang kedua kata Nabi adalah ardul mahsyar, negeri nanti tempat di mana Allah akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Untuk apa? Untuk menerima pengadilan dari Allah, menerima kitab catatan amal. Dengan catatan amal kita itu nanti kita akan menuju tempat peristirahatan terakhir masing-masing. Apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Di mana pengadilannya? Itulah ardul mansyar, ardul mahsyar yang ada di Baitul Maqdis. Nabi SAW berpesan, "Ituhu fasallu fihi." Datanglah kamu ke negeri Baitul Maqdis itu selagi kamu sehat, kamu mampu datang. Tujuannya apa? Fasallu fihi, salat kamu di dalamnya. Bukan untuk jalan-jalan, bukan selfie-selfie. Salat di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Sebab satu rakaat salat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa itu nilainya sama dengan 1000 pahalanya salat di tempat yang lain. Seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak bisa sampai ke Baitul Maqdis, nggak bisa sholat di sana sampai kita mati, apa yang harus kita lakukan?" "Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi." Nabi menjawab itu. Kalau tidak mampu kalian sampai datang ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, kalau kalian tidak mampu untuk melakukan syaddur rihal, perjalanan yang melelahkan hingga ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya, paling tidak kamu sebelum mati menghadiahkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Insya sanggup? Halo? Kirim minyak. Minyak apa Pak Ustadz? Boleh minyak goreng, tapi kirimnya pakai duit. Boleh minyak buat lampu, bayar listrik, ya, untuk penghidupan masyarakat yang ada di Baitul Maqdis, yang mana mereka itu adalah murabitun, mereka penjaga rumah Allah dari penindasan Israel sekarang ini. Kalau dulu penindasan tentara salib, sekarang penindasan siapa? Israel. Siapa yang menghadiahkan minyak itu, kata Rasulullah, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus mempersiapkan masa depan.
Jangan hanya melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu penting. Seperti kita melihat kaca spion, supaya tahu apa yang dulu terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi melihat ke depan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita merebut kembali Baitul Maqdis? Bagaimana kita membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana Rasulullah membebaskan negeri Mekkah dari kemusyrikan dan kejahiliahan, dari penyembahan berhala? Sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis dari penindasan bangsa Romawi dan Kaisar Romawi? Maka cara kita untuk membebaskan Baitul Maqdis di era zaman kita sekarang kita hidup, sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib, maka kita harus mendidik anak-anak kita menjadi pejuang. Menjadi apa? Pejuang. Bukan pejuang cuan, bukan pejuang receh, tapi pejuang yang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam, li'i'la'i kalimatillah. Dengan ilmu masing-masing, dengan status sosial masing-masing, anak kita harus dididik untuk menjadi pejuang bagi agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkontribusi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang kita harus merenung, kita harus introspeksi, kenapa umat Islam banyak tertinggal, banyak kalah dalam lapangan kehidupan kita dari umat non-muslim, apapun agamanya, apapun bangsanya. Kenapa mudah sekali orang-orang kafir menghina dan menistakan agama Islam, menghina, membakar Al-Quran, ya nggak? Nembakin orang sholat Jumat, ada di kemarin di New Zealand 2019 ya. Bakar Quran udah bukan kali pertama. Ini yang kemarin yang di Swedia udah kesekian kali. Ya, yang bikin karikatur Nabi Muhammad SAW, yang menjelek-jelekkan beliau, menistakan beliau. Belum lagi ada yang bikin film fitnah yang menghina Rasulullah dan ajaran Islam tentang jihad. Ini enggak sekali dua kali, rentetan, bahkan mungkin akan terus berulang selama kita umat Islam ini lemah ekonomi, lemah politiknya, lemah dalam persatuan dan kesatuannya, lemah dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita, sehingga umat Islam tidak melahirkan anak-anak pejuang. Selama itu akan ada terus penistaan terhadap agama Islam. Percaya atau tidak, silahkan ya. Maka cara kita untuk mengatasi semua itu ke depan, mulai dari sekarang kita harus merawat dan mendidik anak-anak kita. Bagaimana cara terbaik mendidik anak kita menjadi anak-anak generasi pejuang sebagaimana generasi Umar bin Khattab, sebagaimana generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana generasi ulama-ulama pejuang Islam dari masa ke masa, yaitu dengan mencontoh keteladanan nabi-nabi yang hidup, lahir dan besar berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Siapa nabi-nabi yang khidmat di Baitul Maqdis? Mereka adalah anak cucu keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada berapa nabi keturunan Nabi Bani Israel yang masuk dalam kategori Bani Israel? Itu dimulai dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu adalah gelarnya Israel, artinya hamba atau pilihan Allah. Anak cucunya Nabi Yakub itulah yang disebut dengan asbat. Keturunan Nabi Yakub yaitu Bani Israel. Ada Yusuf, ada Ayub, ada Zulkifli, ada Yunus, itu Bani Israel tuh Yunus. Ada Sulaiman, ada Daud, ada Ilyas, ada Ilyasa. Ada siapa lagi? Musa, Yusha,
Zakaria, Yahya, dan terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah nabi-nabi yang dulu pernah tinggal, lahir, dan besar berkhidmat di Baitul Maqdis. Kenapa mereka menjadi nabi-nabi yang hebat? Banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena berkah doa dan pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak pejuang, lihat sirahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Karena Ibrahim dan keluarga Imran itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, buka surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. 34, dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un 'alim. 35, idz qalat imra'atu Imran inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Subhanallah. Allah telah memilih di antara sekian banyak keluarga, nggak terhitung ya, keluarga ini nggak terhitung nih jumlahnya. Yang dipilih, yang diangkat, dimuliakan oleh Allah derajatnya hanya 2 keluarga, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Ibrahim yang melahirkan anak cucu mulai dari Ishak, Ismail, kemudian Yakub anaknya Ishak, kemudian Yusuf, dan seterusnya nabi-nabi yang tadi saya sebutkan sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah keluarga Imran. Imran ini siapa? Bapaknya Maryam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Kalau kita mau belajar mendidik anak yang baik, baca ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana pendidikan keluarga Ibrahim dan keluarganya Imran. Keluarga Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Apa prinsip-prinsip yang diterapkan? 1, dia tempatkan anak-anak dan cucu keturunannya dalam doa Nabi Ibrahim, ditempatkan di sisi rumah Allah, berkhidmat untuk rumah Allah. Baca surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Tuhanku, Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan anak cucuku, generasi penerusku, di lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Apakah hanya tidak ada tumbuh-tumbuhan saja? Tidak. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, itu menunjukkan tidak ada kehidupan material di tempat itu. Tetapi Ibrahim, kenapa dia berani dan nekat menempatkan anak cucu keturunannya di lembah yang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada air untuk kehidupan material, tapi dia tempatkan di situ, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang agung, yaitu Ka'bah, yaitu Baitullah. Artinya apa? Walaupun tidak ada kehidupan materi, selama di situ ada rumah Allah, di situ ada kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual itulah asas pondasi bagi kita untuk membangun rumah tangga, mendidik anak. Kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah, maka kita harus memprioritaskan kehidupan spiritual yang disimbolkan dengan masjid. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau kita ingin menafkahi anak istri kita? Nafkah materi akan ikut kepada keberkahan dari kehidupan spiritual. Maka itu Nabi Ibrahim berdoa. Surat apa? Al-Baqarah 125 ya. Idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir.
Jadi kehidupan materi itu akan ikut. Jadi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk tempat tinggal, tumbuh kembang anaknya itu adalah rumah Allah. Tinggal di rumah Allah, berkhidmat jadi merbot masjid. Nanti kehidupan materi itu akan ikut, kata Allah, warzuq ahlahu minas samarat. Yang penting ada keamanan dulu. Kalau kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, lahirlah rasa aman, stabilitas. Dari stabilitas, rasa aman, nanti orang dia akan bisa bekerja walaupun tidak ada sumber daya alam. Mekah ada sumber daya alam nggak Mekah? Ada? Nggak ada. Air aja susah sebelum ada sumber Zam-Zam. Nggak ada kehidupan di sana, ya. Tapi bisa orang hidup, bisa. Walaupun nggak ada sumber daya alam. Dan sekarang dibuktikan negara-negara maju di Eropa, nggak usah jauh-jauh, Singapura ada sumber daya alam dia. Halo, ada minyak, ada gas alam, ada nikel, ada batu bara. Negara suprit mana ada kekayaan alamnya? Bisa hidup dia sekarang? Bisa, lebih sejahtera, lebih makmur dari Indonesia. Makanya WNI 3 tahun belakangan ribuan yang pindah jadi warga negara Singapura. Betul? Ya. Kenapa? Gajinya jauh lebih tinggi daripada Indonesia, berlipat-lipat. Kalau gaji rata-rata Indonesia cuma $550 per, untuk yang pendidikan tinggi, yang per bulan itu pendidikan tinggi rata-rata $550. Kalau di Singapura gajinya $4.500 per bulan. Itu rata-rata, yang lebih tinggi banyak. Gitu. Artinya kalau di rata-rata segitu, ya. Bisa hidup tuh. Ini bukti firman Allah nyata dalam kehidupan kita. Negara yang tidak punya kekayaan alam, tapi kalau dia bisa menciptakan stabilitas, menciptakan keamanan, menciptakan keadilan, maka dia akan bisa hidup walaupun gak ada sumber daya alamnya. Ya. Itulah, maka Nabi Ibrahim memilih apa? Menempatkan anak-anaknya di rumah Allah, hidupnya. Baik anak cucu keturunannya melalui Ismail, yaitu yang tinggal di lembah Makkah, inda baitikal muharram, maupun anak cucu Ibrahim melalui Nabi Ishak, anak kedua dari istri pertama, itu ditempatkan di mana? Di Baitul Maqdis. Ini berkahnya Nabi Ibrahim. Jadi berkah pendidikan orang tua yang namanya Ibrahim itu adalah dia mendahulukan nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, kehidupan spiritual untuk kehidupan anak-anaknya. Dia cari, dia pilih tempat terbaik untuk mendidik anak itu di mana? Dekat dengan rumah Allah. Satu. Yang kedua, prinsip Nabi Ibrahim dalam mendidik anak itu apa? Yaitu al-wala wal bara. Loyalitas hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghadapi kaumnya, menghadapi bapaknya sendiri, ya, sampai ketika Allah mengatakan, kamu tidak boleh memohonkan ampun kepada bapakmu, kaummu yang musyrik. Allah menyatakan dengan bangga tentang Nabi Ibrahim, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika jelas permusuhan ayahnya terhadap tauhid, permusuhan ayahnya kepada Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Ada lagi ungkapan dalam Al-Quran, inni bari'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami, Ibrahim dan pengikutnya, berlepas diri, tidak akan bertanggung jawab terhadap penyembahan kalian terhadap berhala-berhala. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, baca surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89.
Itu prinsip-prinsip Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarga. Mulai dari mana? Itu semua doa isinya. Doa, tapi itu visi dalam mendidik anak. Rabbi habli minas salih, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. 2. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. 3. Kemudian yang keempat, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Yang kelima, wala tukhzini waj'alni min warathati jannati waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tukhzini yauma yub'atsun. Yang pertama apa? Orang tua itu harus punya ilmu agama yang kuat. Kalau mendidik anak nggak boleh sembarangan, ya. Jangan mendidik agama hanya dengan ilmu-ilmu umum, hanya dengan life skill saja, ya, hanya dengan soft skill saja, ya. Orang tua pengen anaknya jadi orang sukses, betul. Dia harus diajarkan life skill, dia harus diajarkan matematika, dia harus diajarkan bahasa, dia diajarkan ilmu-ilmu umum, ya. Tapi itu sebagai pendukung. Yang dasar, yang asas, pondasi adalah orang tua harus mendidik anak dari kecil dengan apa? Ilmu agama yang kokoh. Rabbi habli hukma. Kalau kita lihat terjemahan dan tafsir Muhammad Ali dalam bahasa Inggris, hukma di situ artinya religious knowledge, ya, ilmu pengetahuan tentang agama. Harus tahu mana halal dan haram. Orang tua harus ngajarin anaknya bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, ya, bagaimana melek huruf Al-Quran, ya, tahu hukum balik buat anak-anaknya. Itu dasar tuh. Jangan sampai orang tua kagak ngerti. Kalau nggak ngerti orang tua tentang ilmu agama, baca Quran nggak bisa, dia mesti datengin guru agama. Dia mesti bawa anak ini kepada muaddib, kepada guru yang mengajarkan dia agama, ya. Dan kasih guru agama itu bayaran yang sama dengan bayaran kepada guru-guru umum. Jangan guru guru agama dikasih bayar seikhlasnya. Halo? Kira-kira ente ikhlas nggak kalau dikasih, ya, ngajarin anak orang matematika sampai nilainya bagus 9, ya. Terus gurunya cuma dikasih berapa ya? Sebulan cuma 500.000. Mana ada 500.000? Ya. Ini pendidikan agama buat Anda sampai tua, sampai mati. Didoakan anak yang soleh. Masa ngasih bayaran buat guru agama rendah seikhlasnya daripada ngasih kepada guru umum. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hikmi bis-salihin. Dia harus apa? Mencari lingkungan yang soleh, pergaulan yang soleh buat diri dan keluarganya. Karena Ibrahim saja minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Gimana kita? Ya, kita nggak soleh, tapi maunya bergaul dengan orang salah, ya. Bahaya, ya. Harus cari orang-orang yang soleh tempat kita bergaul. Itu yang kedua. Buat anak-anak kita juga itu lingkungan yang soleh. Yang ketiga adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Orang tua harus menjadi tauladan kebaikan buat anak-anaknya, supaya dikenang nanti turun temurun. Anak kita nanti cerita kepada cucu kita cerita kepada cicit kita, terus begitu. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu mewarisi nilai yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Cerita nanti anak kita kepada cucu kita, bapakmu ini dulu diajarin kakekmu tuh begini-begini, dibangunin sholat subuh, disuruh ngaji Quran, disuruh belajar agama, belajar ilmu umum juga iya, disuruh berakhlak yang baik, dicontohkan mana akhlak yang baik. Jangan nyuruh anak kita berakhlak yang baik tapi kita akhlaknya buruk.
Jangan nyuruh anak kita nggak ngerokok, kitanya malah ngerokok. Ya. Itu nggak akan berhasil pendidikan kita kalau tidak ada keteladanan. Kemudian apa yang berikutnya adalah yang keempat, waj'alni min warathati jannatin na'im. Orang tua harus punya visi bagaimana menjadi pewaris ahli surga. Jadi masuk surga sekeluarga. Jadi kita kumpul bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Kita ingin kita berkumpul kembali, dipertemukan kembali, reuni, ya, sama-sama anggota keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bisa reuni di dalam surga dengan keluarga kita? Baca surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 25 dan surat At-Tur ayat 21 sampai 24. Sudah dicatat? Nanti perlu ada sesi khusus untuk menjelaskan ini, ya. Tapi intinya rujukannya ke sana. Ya. Yang kelima apa? Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampuni bapak saya karena dia adalah termasuk orang-orang yang sesat. Nah ini, orang tua harus mencontohkan kepada anaknya bagaimana dia berbakti kepada orang tua, supaya anaknya nanti berbakti kepada dirinya. Ya. Caranya bagaimana? Doain orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita yang masih hidup, doakan. Yang masih suka bermaksiat, doain biar dapat hidayah. Orang tuanya masih kafir, belum menerima agama Islam, doakan supaya dapat hidayah. Waghfir li abi innahu kana minadh. Dan tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua meskipun dia kafir, meskipun dia ahli maksiat, tetap kita silaturahim dengan orang tua. Itu contoh. Yang keenam apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari ketika manusia nanti dibangkitkan. Artinya apa? Kita orang tua harus mempunyai visi mensejahterakan keluarga bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Insya dengan inilah bekal kita mendidik anak kita menjadi pejuang seperti Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang kedua, ya, sebelum saya akhiri, keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Keluarga Imran itu adalah bapak dan ibunya Siti Maryam, kakeknya Nabi Isa. Disebut oleh Allah khusus di dalam dua surat. Surat Alu Imran, surat namanya Keluarga Imran. Wah, luar biasa. Dan ada di satu lagi di surat Maryam, bagaimana Maryam mendidik putranya Isa menjadi pejuang yang hebat. Kalau di Ali Imran itu bagaimana pendidikan bapak yang namanya Imran kepada putrinya menjadi anak yang salehah. Tadinya pengen anak ini jadinya anak laki-laki, tapi kemudian tidak sesuai dengan keinginan, makanya berdoa dia. Idh qalat imra'atu Imran, istri bapak Imran, nggak disebut namanya siapa, ya. Dia berdoa kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharram. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, sungguh aku bernazar, ya, untukmu. Nazar seorang bapak, seorang ibu kepada Allah. Bagaimana? Inni nazartu laka, saya serahkan apa yang ada di dalam kandungan saya, di perut saya ini, ma fi batni muharrara, menjadi hamba, menjadi anak yang mengabdi di rumahmu. Itu makna muharrara. Yang mengabdi di mana? Di Baitul Maqdis. Ini cita-cita ibu dan bapaknya Maryam. Pengennya sih lahirnya anak laki-laki seperti siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Tapi ternyata dikasih Allah anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi falamma wada'atha qalat
Hah? Inni wada'tuha untha. Itu. Ketika lahir ternyata yang lahir anak perempuan. Tapi tetap walaupun perempuan, dia tidak kecewa, dia terima dengan kepada keputusan Allah, takdir Allah, dan tetap nazar itu dilaksanakan. Dengan bagaimana? Maryam dititipkan kepada Zakaria, dididik di Baitul Maqdis seperti halnya anak Nabi Zakaria, dan dia jadi pelayan rumah Allah, pelayan di Baitul Maqdis yang ngurusin semua urusan-urusan Baitul Maqdis, logistiknya semua dia ngurus. Ini anak perempuan, jadi anak yang soleh. Fa'abbataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria, ya. Maka lahirlah dari situ Nabi Isa alaihissalam yang kita baca sejarahnya, kelahirannya, kemuliaannya, keagungannya di surat Maryam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepadaku pada hari ketika aku dilahirkan, pada hari ketika aku mati, dan pada hari ketika aku nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendidikan di dalam keluarga yang harus kita terapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak pejuang yang insya Allah bisa berkontribusi untuk menjayakan Islam dan umat Islam. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.